Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk Manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Tapi sebelumnya Mimin minta maaf karena agak telat untuk video spoiler kali ini. Tolong dimaklumi karena Mimin harus ke rumah sakit nemenin istri persiapan lahiran. Dan mohon doanya semoga sampai persalinan semuanya berjalan dengan baik. Oke, langsung saja kita kembali ke pembahasan. Pada chapter terbaru kali ini berakhir sampai Putra Mahkota mengatakan bahwa masih ada sosok lainnya yang mengincar posisi si gendut, dan itu adalah pangeran kedua. Tentu saja awalnya si gendut merasa santai karena pangeran kedua seharusnya berada di tempat pengasingan ataupun ditahan. Tapi ternyata pangeran kedua telah bebas berdasarkan rencana Putra Mahkota. Dan ia juga telah menyiapkan beberapa hal agar pangeran kedua bisa melancarkan balas dendam. Tepat saat Kaisar ulang tahun, Putra Mahkota juga mencari sesuatu yang bisa ia jadikan hadiah untuk seseorang yang merupakan ahli terhebat di dataran barat. Dan ternyata nama Dan Ginseng pun keluar. Ia merupakan ahli terbaik di dataran barat, dikenal sebagai legenda. Walaupun sudah ribuan tahun tidak terlihat, tapi bisa diyakini bahwa Dan Ginseng masih hidup. Dan jika hadiah tersebut yang ternyata adalah lukisan, sampai diketahui oleh Dan Ginseng, bisa dipastikan pangeran kedua akan mendapat bantuannya. Tentunya itu adalah kabar buruk. Oleh sebab itulah gendut ataupun Chong-er langsung memerintahkan pasukan untuk membuat poster buronan pangeran kedua. Dan beberapa saat setelahnya Putra Mahkota pun menghembuskan nafas terakhir. Lalu Chong-er pun meninggalkannya begitu saja. Tentunya Putri Yongning masih tidak bisa menerima apa yang ia lihat. Bagaimana bisa saudara ketiga dengan tega membunuh kakak pertama? Tapi Zofar menanggapinya dengan santai, karena jika Putra Mahkota yang menjadi pemenangnya, maka mayat yang ada di hadapanmu adalah Chong-er. Jadi bisa dipastikan mereka memang berniat membunuh satu sama lain. Tapi itu adalah sesuatu yang masih tidak bisa dipahami oleh Yongning. Dan karena itu juga ia pun memutuskan untuk meninggalkan istana. Dan Chuang-er pun menyambutnya. Kata Chuang-er, ia bisa tinggal di kediaman keluarga Yun, yang mana kala itu juga sudah termasuk atau sudah menjadi bagian dari keluarga Luo. Berpindah ke sisi lain, kita diperlihatkan sosok pangeran kedua yang baru saja membuka matanya. Dan tepat di hadapannya ada seorang prajurit yang mengenakan pakaian serba hitam. Tentu saja pangeran kedua nampak sangat terkejut. Awalnya ia mengira jika dirinya telah dieksekusi. Lalu ia pun bertanya siapakah gerangan sosok yang telah membawanya. Dan pria itu pun menjawab bahwa ia adalah orang suruhan dari Putra Mahkota. Mendengar hal tersebut, awalnya pangeran kedua menganggap jika Putra Mahkota tengah menargetkannya. Tapi bukankah itu adalah hal yang sia-sia karena dirinya telah dikucilkan oleh Kaisar? Nah, saat itu pangeran kedua masih belum mengetahui situasi terkini yang terjadi di Kekaisaran. Bahkan ia juga tidak tahu bagaimana rencana Kaisar yang bergandengan tangan dengan Quan Rong, lalu pengkhianatan Zhuge Chengfeng, dan juga kematian Kaisar. Tapi perlahan sosok tersebut pun mulai menjelaskan beberapa hal tersebut. Dan alangkah terkejutnya pangeran kedua, apalagi setelah mengetahui bahwa Kaisar telah mati. Dan Chong-er atau si gendut berkoalisi dengan pengkhianat Zofan untuk mengambil alih kekaisaran.
Kini pangeran pertama telah ditangkap, tapi bisa dipastikan mungkin ia juga akan dieksekusi. Dan Kekaisaran Tianyu kini berada di bawah kendali Zofan ataupun keluarga Luo. Adapun Chong'er, ia hanyalah boneka dari Zofan. Mendengar fakta tersebut tentu saja membuat putra mahkota kedua marah, karena ia mengira jika Chong'er telah mengkhianati keluarga Yuan dan telah menghancurkan kewibawaannya. Nah, tentu saja pangeran kedua yang tidak mengetahui kabar sebenarnya langsung menerima mentah-mentah berita tersebut, karena memang apa yang dikatakan oleh sosok berbaju hitam ini tidak sepenuhnya salah, tapi ada beberapa berita yang dilebih-lebihkan. Walaupun terlihat sangat murka, tapi pangeran kedua juga tidak bisa melakukan apapun untuk mengalahkan Zofan. Untungnya putra mahkota telah menyiapkan beberapa hal untuk bisa digunakan oleh pangeran kedua. Tepatnya ada 3 yang ditinggalkan oleh putra mahkota. Pertama, itu adalah lukisan yang dicari oleh Dan Kinseng. Jika ia bisa bertemu dengan Dan Kinseng dan meminta bantuannya, maka balas dendam bukan hanya isapan jempol semata. Lalu yang kedua, ada sebuah mata. Ya, itu adalah mata milik Imam Besar Yun Xuanji. Tepat setelah kematiannya, Kaisar mengambil mata tersebut dari pemiliknya dan melakukan beberapa penelitian. Tapi sayangnya tidak ada hasil bagaimana mengungkapkan keistimewaan mata dari klan Yun tersebut. Dan yang terakhir adalah sebuah peta tua di mana ada tulisan Yun di dalamnya. Ada rumor yang mengatakan bahwa itu adalah tempat di mana Kaisar menemukan klan Yun. Dan jika pangeran kedua menuju lokasi tersebut, mungkin saja ada sisa-sisa anggota klan Yun yang masih tinggal di sana. Dan jika pangeran kedua bisa meminta bantuan kepada mereka, maka menemukan Dan Kinseng bukanlah suatu hal yang mustahil. Intinya di sini, untuk bisa membalaskan dendam, ia harus bisa menemukan Dan Kinseng. Dan berkat 3 peninggalan yang telah dipersiapkan oleh putra mahkota, pangeran kedua jadi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bisa menemui Dan Kinseng. Kembali lagi ke Zofan, ia pun menemui Long Yifei dan mengutarakan niat dari kaisar yang baru ataupun Chong'er. Niatnya adalah untuk melamar Nona Kui, dan tentu saja Long Yifei nampak sangat senang dengan berita tersebut. Apalagi kaisar juga menawarkan tanah yang jumlahnya tidak sedikit. Ya, walaupun sebenarnya Long Yifei juga sadar bahwa kekaisaran saat ini sudah berada di bawah kendali keluarga Luo. Tapi walau begitu, menggapai tangan dari anggota kekaisaran juga bukanlah suatu hal yang buruk. Dan yang lebih penting, berbeda dengan keluarga-keluarga besar dahulu. Kali ini mereka memiliki hubungan yang erat dengan keluarga Luo. Walaupun masih ada hierarki di dalamnya, tapi setidaknya mereka bisa hidup rukun. Setelah mengutarakan niat Chong'er kepada Long Yifei, kini Zofan pergi untuk melakukan perpisahan kepada pasukan Quanrong yang sebelumnya tengah ditahan. Zofan berkata kepada Toba Tisan, "Kenapa wajahmu sangat cemberut? Aku harap kita bisa bertemu lagi di masa depan." Tapi tentu saja Toba Tisan sangat tidak senang mendengar hal tersebut. Ia bahkan berkata tidak ingin bertemu lagi dengan Zofan kapanpun dan dimanapun itu. Awalnya Zofan mengira jika itu hanyalah sebuah candaan, karena Toba Tisan sendiri memiliki hubungan yang baik dengan komandan sebelumnya, yaitu Dugu Zantian.
Tapi Toba Tisan menjelaskan, aku memiliki hubungan yang baik dengan Dugu Zantian karena bukan hanya memiliki tekad dan juga wawasan yang baik di medan perang, ia juga memiliki sifat yang bersih. Sangat berbeda sekali dengan Zovan yang tidak hanya licik tapi juga kejam. Apalagi pasukan harimau terbang yang dibuat oleh Zovan. Itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan dan tidak pernah ia temui selama masa hidupnya. Memikirkannya saja sudah membuatnya merinding, dan hal yang sama berlaku bagi komandan-komandan lainnya. Mereka menatap Zovan dengan tatapan marah, juga takut, dan mereka juga bertekad tidak ingin berurusan lagi dengan Zovan. Setelah melepaskan pasukan Quanrong yang didampingi oleh pasukan Dugu Zantian atau saat ini sudah menjadi pasukan Zovan, itu artinya seluruh permasalahan eksternal telah terselesaikan. Yang tersisa hanyalah permasalahan internal yang berkaitan dengan keluarga Luo, karena ini adalah waktu terakhir bagi Zovan untuk menginjakan kakinya di keluarga Luo. Ya, tepat setelahnya Zovan harus bergabung dengan sekte Demonic Scheme. Dan saat memasuki kediaman keluarga Luo, Zovan pun disambut oleh seluruh penatua, dimulai dari Li Jingtian sampai dengan penatua Yin dan Yang. Inilah akhir petualangan Zovan dengan keluarga Luo. Nah, jadi kemungkinan ya ending pada Manhua Magic Emperor chapter mendatang adalah saat perpisahan Zovan dengan keluarga Luo. Mudah-mudahan ya gak ada break season, karena kita akan memasuki arc baru, yaitu arc sekte Demonic Scheme, dimana tepat setelah Zovan memasuki sekte, keberadaan keluarga Luo sudah jarang sekali ditampilkan. Mungkin dari 100% cerita nggak nyampe 10% kita akan melihat kembali beberapa hal yang terjadi di keluarga Luo. Nah, itu aja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.